Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala SMP Negeri 2 Sudimoro, Bapak Sutadi SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu, baik dari pendidik maupun tenaga kependidikan di SMP Negeri 2 Sudimoro. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk hari ini. Dengan nikmatnya kita semua dapat melaksanakan aktivitas. Semoga segala aktivitas pada hari ini membawa kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bersama kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini sesuai dengan agenda beliau Bapak Romdon Setiautomo akan melaksanakan diseminasi aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk itu sebagai pembuka, mari kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Kami iringi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah selaku pengantar untuk pelaksanaan diseminasi pada hari ini. Kepada beliau Bapak Sutadi SPD Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Romdon Setiautomo selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri 2 Sudimoro, serta Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Sudimoro yang kami hormati pula. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dimana sampai dengan saat ini kita masih diberi beberapa kenikmatan, utamanya adalah nikmat sehat, selamat, nikmat sempat, dan beberapa kenikmatan yang lain. Mudah-mudahan keadaan yang seperti ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semuanya pada hari dan kesempatan yang datang. Bapak Ibu semuanya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh pembawa acara, bahwa pada pagi hari ini ada kegiatan yang nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Romdon Setiautomo selaku calon guru penggerak dalam rangka mungkin tugas-tugas dan kegiatan yang wajib yang harus dilakukan selaku calon guru penggerak, yaitu akan melakukan kegiatan diseminasi ya, untuk budaya positif yang tentunya ini sudah dibuat perencanaan, sudah dibuat program yang sedemikian rupa, dan untuk itu agar kegiatan budaya positif yang sudah direncanakan dibuat program oleh Pak Romdon selaku calon guru penggerak nanti bisa Pak Romdon nanti melakukan, ya tentunya ini nanti harus diketahui, ya harus diketahui oleh beberapa pihak, utamanya adalah PTK yang ada di sekolah ini. Untuk itu nanti sekali lagi apa-apa yang akan diprogramkan yang tentunya nanti akan dilakukan oleh Pak Rom selaku calon guru penggerak, sekali lagi mari nanti kita dukung, ya kita bersama-sama apabila nanti melibatkan kita semuanya Bapak Ibu guru, nanti mari kita bersama-sama nanti ikut serta dalam rangka kegiatan yang nanti merupakan program dari Pak Rom selaku calon guru penggerak. Ya lagi budaya positif ini sebenarnya mungkin kalau salah ini adalah sudah dilakukan oleh utamanya adalah peserta didik atau murid-murid yang ada di sini. Cuma nanti mungkin ada semacam inovasi atau mungkin penekanan penegasan ya agar kegiatan-kegiatan budaya positif yang ada di sekolah nanti akan lebih baik, lebih berkembang lagi. Saya kira itu pengantar dari saya. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, nanti mari kita dukung kegiatan-kegiatan dari Pak Romdon selaku calon guru penggerak yang ada di sekolah ini sehingga kegiatan nanti bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian pengantar dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutan dari Bapak Sutadi SPD MPD selaku pengantar pelaksanaan diseminasi pada hari ini.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah uraian materi berupa uraian diseminasi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Romdon Setiautomo SPD, JGB Angkatan 9 dari Kabupaten Pacitan, SMP Negeri 2 Sudimoro. Untuk itu, untuk sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Romdon Setiautomo. Terima kasih teman-teman selaku pembawa acara telah menyampaikan rentetan uraian acara. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula. Pertama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak lipat rahmatnya. Maka pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober kita bisa berkumpul bersama di lab IPA dalam rangka diseminasi aksi nyata dari modul 1-4, yaitu budaya positif yang merupakan tugas wajib daripada calon guru penggerak dalam keadaan sehat tanpa ada aral semacam apapun. Dengan harapan semoga kegiatan ini nanti sampai dengan selesainya nanti tidak ada kendala dan bisa berjalan dengan baik serta ada manfaatnya. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Semoga kita bisa diakui sebagai umatnya. Amin. Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif yang sebetulnya ini hal yang sudah biasa kita lakukan, hanya saja ini merupakan sekali lagi pemenuhan tugas wajib, jadi memang harus saya sampaikan. Berikutnya juga ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Juga terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan, kerjakan merupakan amal budi baik dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Dan semoga nanti ada banyak balasan kepada Bapak Ibu semuanya dan juga semua. Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif, sebetulnya kegiatan budaya positif ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, sudah dilakukan oleh kita semua, termasuk anak-anak kita. Hanya saja poin-poin penting ya, pada bagian ini mungkin kita belum tahu arahnya. Jadi budaya positif ini bagian yang mana, ini poin yang mana ya. Ini nanti akan kita uraikan satu persatu terkait dengan budaya positif. Dengan harapan nanti dari budaya positif ini akan semakin kental kita lakukan di lingkungan sekolah sehingga menjadi budaya baik dan akan membawa sekolah kita menuju sekolah yang lebih baik lagi, semakin maju lagi. Untuk mengawali budaya positif, segala sesuatu nanti yang akan terrangkum ini terinduksi dalam satu bentuk video dari awal ini. Mohon Bapak Ibu untuk bisa dicermati, bisa dipersani. Semuanya nanti yang kita pelajari ini dimulai dari ini. Begitu. Mau saya percaya Jetse. Good.
tangan please. Iya, itulah Bapak Ibu. Jadi semua yang akan kita sampaikan tereduksi dalam satu bentuk video ini. Nanti apresiasi terhadap video dan bagaimana Bapak Ibu untuk menginterpretasikan setelah ini. Jadi jangan sampai nanti apa yang kita lakukan ini, apa yang tergambarkan dalam video ini terjadi pada kita. Jadi intinya ke anak itu kita tidak bisa untuk serta-merta menghakimi terhadap apa yang sudah dikerjakan, tapi lihatlah latar belakang dan berikutnya. Nanti ulasan lengkapnya kita lihat setelah poin-poin berikut. Betul-betul sangat mengharukan. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan video tadi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hukuman Bapak Ibu ini diminta setuju atau tidak setuju dari poin ini. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mohon Bapak Ibu untuk bisa mengapresiasi. Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Ya, terima kasih Pak Arun. Yang pertama apresiasi untuk videonya, sesuatu yang menunjukkan kita cermati itu luar biasa. Tapi sebelum kesana barangkali ini Pak, 1, 2, 3 ini harus dijawab satu-satu, atau boleh jawab 2, satu saja? Boleh Pak. Menjawabnya boleh. Ini adalah hal yang bebas. Yang penting ada 1, 2, 3 poin-poinnya terkait dengan hukuman. Terima kasih. Saya masuk poin 2 lagi, Pak. Oke.
pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Saya terinspirasi ini sebenarnya saya pernah membaca atau melihat satu artikel, walaupun ini agak sedikit panjang tapi mudah-mudahan nggak panjang. Difilmkan di suatu film di Amerika itu ada seorang guru itu yang dia itu mengajar di sekolah yang intinya siswanya itu adalah dari bermacam-macam latar belakang. Itu udah sangat panjang, akhirnya sampai dijadikan film kisah nyata itu karena memang ada metode yang barangkali out of the box, di luar kebiasaan umum, gitu. Di luar kebiasaan umum yang kita lakukan yang ternyata kadang-kadang tidak terpikirkan. Nah, guru tadi yang difilmkan oleh Emma Watson kalau nggak salah, agak lupa, tidak namanya. Kemudian dia itu memberikan kepada siswanya, kamu tuh baca aja, baca buku tentang apapun yang isinya kulit hitam yang hidupnya di jalanan dan sebagainya. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Ternyata dia itu memberikan sesuatu yang sederhana. Setiap hari anak itu diminta menuliskan apapun yang dia rasakan di rumah. Kemudian di langkah berikutnya dia itu diminta untuk membaca buku. Kemudian tuangkan buku itu dalam bentuk yang dia baca itu dalam bentuk tulisan. Kemudian bukunya itu yang menyangkut tentang rasisme dan sebagainya. Ternyata dengan proses yang berliku dan sangat panjang, akhirnya sampai dijadikan film kisah nyata itu karena memang ada metode yang barangkali out of the box, di luar kebiasaan umum, gitu. Di luar kebiasaan umum yang kita lakukan yang ternyata kadang-kadang tidak terpikirkan. Nah, guru tadi yang difilmkan oleh Emma Watson kalau nggak salah, nggak lupa, itu kata nama ya. Kemudian dia itu memberikan kepada siswanya, kamu tuh baca aja, baca buku tentang apapun yang isinya setidaknya terkait dengan rasisme dan kekerasan. Kemudian coba kamu renungkan, kamu cermati, kemudian kamu tuliskan dalam bentuk ekspresi, dalam bentuk tulisan. Nah, di tahun kedua setelah dia seperti itu yang dilakukan, ternyata anak-anak tersebut sangat patuh, kemudian sangat merindukan kehadiran guru tersebut, dan kemudian rasisme, kemudian sentimen ras, sentimen keagamaan, sentimen itu yang sebelumnya bahkan anak-anak itu ke sekolah membawa pistol karena ingin melukai temannya dan perkelahian itu menjadi yang sangat biasa, ternyata bisa dikurangi satu demi satu, dan akhirnya guru tersebut yang paling ditunggu hadirnya di kelas. Artinya mungkin kita sudah memberikan pembelajaran bahwa sebenarnya hal positif yang membaca, kemudian menuliskan apa yang merasakan oleh anak, menyampaikan unek-unek yang barangkali tidak bisa disampaikan dengan bahasa verbal atau lisan, ini akan memberikan sesuatu yang berbeda. Intinya adalah memberikan hukuman itu sesuatu yang positif, manakala itu bisa memberikan efek yang luar biasa pada anak sampai berubah mindset. Saya kira demikian Pak. Matur suwun. Terima kasih Pak Widodo. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Widodo, saya ambil benang merah, saya ambil kesimpulan berarti secara tersirat beliau menyatakan setuju bahwa pemberian hukuman yang bersifat positif itu akan meningkatkan disiplin anak. Untuk penjelasan selanjutnya tahan dulu. Itu baru tanggapan pertama. Ada lagi Bapak Ibu yang berpendapat? Menyampaikan? Bisa lanjut ya. Hari ini akan saya sampaikan terkait dengan budaya positif Bapak Ibu. Ada beberapa rangkaian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar dan miskonsepsi teori kontrol. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kebajikan universal. Kelima ini ada keyakinan kelas. Terus yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, segitiga restitusi. Dan yang kedelapan, kebutuhan dasar manusia. Jadi begini Bapak Ibu, jadi semua kedelapan ini nanti terkait dengan video yang tadi disampaikan, juga terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Widodo, sebuah opini. Nanti penjelasan selengkapnya, kesimpulan dari sebuah opini Pak Widodo tadi akan terpecahkan pada poin-poin ini. Ada begitu? Yang pertama, poin pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pembelajaran paradigma baru itu kalau kita terjemahkan bebasnya itu adalah bentuk kurikulum merdeka. Jadi seperti yang kita lakukan ini sebetulnya adalah merupakan satu bentuk pembelajaran paradigma baru, yaitu kembali ke pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan minat bakatnya, ya. Sesuai dengan minat bakatnya.
kemudian berorientasi pada pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hal yang sudah kita lakukan pada perubahan paradigma, kita sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka sampai pada tahun kedua, kemudian implementasi pembelajaran sesuai dengan minat bakat, ada pengembangan pada P5 yang dimensi profil pelajar Pancasila masuk di dalamnya. Jadi semuanya sudah kita rintis, sudah kita lakukan selama 2 tahun. Sehingga ini nanti hal yang baik dari paradigma baru ini akan kita lakukan sampai seterusnya nanti. Begini Bapak Ibu, ya. Jadi kita bukan hal yang baru, bukan hal baru terkait dengan paradigma ini. Sudah kita lakukan dan sudah kita kerjakan. Hanya saja mungkin hasilnya masih kita tunggu berapa tahun ke depan. Sekarang masih dalam tahapan proses. Paradigma baru itu yang kita pelajari dalam pendidikan guru penggerak selalu digaungkan, selalu didemokan bahwa hal yang kita kerjakan dalam kurikulum merdeka ini semuanya muaranya ada pada Ki Hajar Dewantara dengan filosofi pendidikannya, bahwa filosofi Ki Hajar itu pendidikan itu hanya menuntun, jadi menuntun kekuatan kodrat pada anak agar mereka selamat setinggi-tingginya sebagai manusia pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau kita terjemahkan, sebetulnya kita tidak bisa merubah anak itu harus kita ajar dari A sampai Z, kita plenet sesuai dengan keinginan kita tidak bisa. Dalam paradigma baru kita hanya bisa menuntun. Anak lahir dengan membawa potensi masing-masing, ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga, dan tugas guru bagaimana? Tugas guru menuntun agar anak ini selamat ya, dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Tentunya ketika kita memberikan pelajaran yang tidak sesuai dengan minatnya, Pak Wid sudah juga mengatakan di pertemuan dulu, ketika kita melatih terbang seekor katak, tentu kita tidak akan bisa melatih berenang seekor yang burung yang biasa terbang di langit, suruh berenang lama di laut, di air juga tidak bisa. Artinya kembali lagi pada konsep filosofi pendidikan Ki Hajar bahwa anak akan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Kalau bisa ditambahi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam bagaimana? Anak yang ada di Ketanggung ini tentunya berbeda dengan anak-anak sekitar Bu Fitri yang ada di pesisir. Tentu kita tidak akan melatih anak yang ada di Ketanggung itu melatih jolo, ya, mencari ikan, naik sampan, tentu tidak. Tapi adalah yang terkait dengan kehidupan alam sekitar. Tentunya juga yang anak yang ada di sekitar Bu Fitri tidak mungkin anak-anak dilatih bercocok tanam ketela dan seterusnya, karena mereka yang dibutuhkan saat ini adalah keterampilan untuk melaut. Tentunya seperti ini. Jadi sekali lagi kita sebagai guru hanya bisa menuntun terkait dengan minat dan bakatnya. Tapi tentunya kita juga tidak, kebebasan yang kita berikan tidak serta-merta seperti itu saja, karena kita juga terkait dengan kurikulum yang harus kita sampaikan. Coba yuk kita masuk. Ini terkait dengan kegiatan kepalan tangan. Silakan Bapak Ibu berpasangan. Ya. Nanti Bu Edah dengan Bu Patmi, Bu Lini dengan Mbak Ana. Tentunya Pak tadi buatan ya. Karena biasanya beliau yang menyampaikan ini. Nah, begini Bapak Ibu. Bayangkan, sebetulnya ini sebelum memotong kertas ya, nyuek kertas, tapi tidak usah. Kita begini saja. Coba bayangkan Bapak Ibu, boleh berdua salah satu yang sebagai korbannya, mengepalkan tangan. Anggap yang ada di genggaman tangan panjenengan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang sangat berharga. Boleh keluarga, boleh harta, boleh apapun. Anggap ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian teman Anda yang ada di sebelah, ini adalah yang akan merusak Bapak Ibu, yang akan membuka genggaman tangan ini. Silakan Bapak Ibu lakukan apapun. Yang ada di sebelah boleh jongkel yo oleh, ya, boleh membujuk, merayu dengan apapun
yang genggaman ini juga kalau boleh diberikan ya monggo, kalau dipertahankan tergantung Bapak Ibu. Nah, monggo Bapak Ibu, silakan dicoba 5 menit saja. Anggap ini ya sesuatu yang sangat beragam. Yang teman satunya lagi yang berusaha untuk membuka. Boleh dengan bujukan. Yang satu boleh dibujuk, dirayu, diapakan, yang penting buka. Saya tidak mau dikasih ini. Berhasil Bapak Ibu? Nah, saya kurang tahu apakah yang ada di sebelah Bapak Ibu nanti berhasil atau tidak. Yang ada di sebelah memperbolehkan dibuka atau tidak, karena ini sesuatu yang berharga. Coba Bapak Ibu, silakan mengapresiasi dari kegiatan ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian. Yang menggenggam ini adalah sesuatu yang berharga, kemudian yang ngerayah itu anggap saja itu adalah satu bentuk dari luar, rongrongan dari luar. Monggo silakan, ada yang berpendapat terkait dengan cerita? Monggo, ada? Ayo, Alek beda? Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rom, saya kira saya tadi juga sama Pak Wid berbagai cara untuk membuka tangannya sampai tak ajar, ternyata nggak boleh. Kemudian mohon maaf, tak cing nggak ramai karena beliau mempertahankan itu, ya, karena merasa sesuatu yang luar biasa. Gitu. Ya, jadi itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, menurut aku, gitu bahasanya di orang ini, sesuatu yang digenggam itu adalah sesuatu yang belum nampak. Siapa yang menggenggam sesuatu yang berharga bagi yang menggenggam itu adalah siswa, anak didik kita. Jadi anak didik kita atau siswa kita datang ke sekolah ini masing-masing itu menggenggam sesuai dengan potensinya atau kodrat alamnya yang belum kita mengerti, yang belum kita ketahui, ya, sehingga namanya mendidik dan mengajar itu ibarat tadi sesuai yang disampaikan oleh Ki Haji Wanita, kita tuh menuntun itu berarti kan menyentuh. Jadi di sini guru itu harus memberikan sentuhan kepada anak didik, berbagai pendekatan, berbagai cara, ya. Tentunya cara-cara yang akan kita berikan itu ya cara-cara yang positif, ya. Meskipun di situ ada mengancam, ada menghadir, itu kita hindari. Jadi bagaimana kita membuka potensi anak dengan berbagai metode atau pendekatan secara human, kemanusiaan, sehingga di sini anak tidak akan merasa terancam untuk membuka potensinya. Syukur-syukur sesuatu bisa mengembangkan potensinya dengan sentuhan kita. Nah, jadi kalau kita maaf, ini tugas yang tidak gampang bagi guru, ya, karena sesuatu yang tadi, sesuatu yang berharga itu kadang-kadang anak itu menilai gurunya bisa juga dia, aku mau terus terang potensiku ini, nggak aku dirok nih. Padahal aku orang semoco, padahal aku dulu bisa nulis, padahal aku orang hitung-hitungan, orang napal nih, orang bahasa Inggris. Dan aku jujur nanti piye ya? Apakah bapak ibu guru ini menerima aku? Jadi di sini dalam hal ini itu adanya dua hubungan yang saling kemungkinan menimbulkan tanda tanya besar bagi siswa,
ya, untuk membuka dirinya siapa aku sebenarnya. Nah, jadi dalam hal ini tidak gampang tugas orang guru yang namanya menuntun itu gelem gak tah kamu saya tuntun. Nah, jadi di sini tapi namanya kegiatan ini kan ada fasenya ya, mulai dari fase A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu setiap anak itu mempunyai daya nalar dan prosesnya yang berbeda-beda. Kemungkinan ada anak di fase D ya di SMP ini sudah bisa nampak lagi loh potensinya. Oh, anak ini sudah mampu mengembangkan dirinya. Tetapi juga ada anak yang benar-benar masih memegang tangannya erat-erat. Jadi apa yang dipegang itu? Ya, ternyata di fase E sering kita mendengar info dari teman-teman, kalau si B dia ning SMP apa kae to? Lah saiki lho ning SMK mempunyai kemampuan yang luar biasa. Nah, hal-hal seperti itulah yang yang menjadi rahasia yang kita sebagai guru, tetap guru adalah manusia. Jadi kemampuan untuk membuka tabir si anak sesuai dengan kodrat alamnya itu enggak gampang. Ya, anak guru TK mau baik keluh kesahnya, guru SD ya seperti itu keluh kesahnya, guru SMP sampai perguruan tinggi mungkin ya kita itu di luar kita, khususnya di fase D ini. Intinya jangan lelah, jangan putus asa. Mari kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang manusiawi yang membuat anak itu tetap betah, rasa syukur mau berkembang sesuai dengan kodrat alamnya masing-masing. Tetap semangat dan jangan lelah menjadi guru. Terima kasih. Terima kasih Pak Alif juga. Beberapa hal benang merah dari apa yang disampaikan Pak Alif, cerita Pak Alif dan Bu Enda. Intinya satu, terkait dengan tugu yang menjadi kebanggaan dari saudara kita, ya saudara kita Islam, itu tentunya ketika akan dirobohkan kan tidak diperbolehkan. Artinya sesuatu yang sangat berharga pada diri. Artinya kita tidak bisa mengontrol, betul Pak Alif ya? Karena terkait dengan harga diri, orang lain ngomong pun kalau kita tidak mau, kita tidak bisa. Artinya intinya kita tidak bisa mengontrol apa yang sudah menjadi harga mati punya orang lain. Sama seperti yang diceritakan oleh Bu Endah tadi, ketika anak datang menggenggam dengan segenap minat dan bakatnya, kemudian Bapak Ibu guru diminta untuk menuntun. Tentu kita menuntun ini kan merupakan satu bentuk kontrol. Kita Bapak Ibu guru mengontrol anak. Tapi apakah anak itu ketika kita tuntun, kita kontrol, akan mau? Sama seperti ketika pelajaran matematika ada, saya masuk, ketika anak-anak akan saya tuntun, tapi mereka tidak mau. Ada yang tidak mau, artinya saya tidak bisa memaksakan apa yang menjadi kehendak saya. Jadi itu semua Bapak Ibu muaranya pada poin berikut. Nah, inilah yang kita sampaikan terkait dengan miskonsepsi teori kontrol, miskonsepsi salah pemahaman. Jadi dari cerita-cerita tadi, genggaman tangan, guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Seakan-akan kita bisa mengontrol, tapi pada kenyataannya kita ini tidak bisa mengontrol murid. Ini ketika di kegiatan diklat saya sudah bantah juga. Anak-anak buktinya manut, ini tidak. Manut itu karena ada ancaman, ada sebetulnya dari hati nurani. Anak-anak ini tidak bisa dikontrol. Yang mengontrol dirinya sendiri itu ya dirinya sendiri, tanpa ada orang lain. Seperti itu Pak Ali ceritakan, tidak bisa dikontrol. Dua-dua rubuhnya ya tidak mau karena tidak berkehendak. Jadi miskonsepsi yang pertama, guru mengontrol murid ini menurut teori hanya sebuah ilusi. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga sebuah ilusi. Karena penguatan positif itu adalah sebuah kontrol. Nanti poin berikutnya terkait dengan
teori kontrol dengan 5 kontrol guru, ini semuanya lengkap di belakang. Kemudian berikutnya, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu juga sebuah ilusi. Tidak juga. Ketika kita memarahi anak, ya, memberikan kritik, saran, kalau yang bersangkutan tidak mau membuka diri, tentunya juga tidak akan masuk. Kadang kita pun hanya bisa berikan komentar jangan bocah berbal. Nah, ya seperti ini. Ada karena bentuk kesehinggaan kita tidak bisa mengontrol. Kemudian yang terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga merupakan satu bentuk ilusi. Kita tidak bisa memaksakan. Kita kalau boleh mengatakan hanya bisa menuntut. Kadang-kadang dari teori ini, kita ini kalau dikaitkan dengan dunia nyata, opo yo tenan loh, seperti ini. Ini Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon terkait teori kontrol. Artinya begini, stimulus respon ini adalah sebuah reaksi, ya, reaksi dari kita yang spontan ketika melihat kejadian yang baru saja atau yang hanya kita lihat, kita tanpa melihat latar belakangnya. Seperti di video tadi, kalau diambil satu cerita, kan seorang anak datang, intinya yang dilihat itu kan terlambat. Setiap kali pagi terlambat itu ada hukuman. Dipukul tangannya pakai penggaris setiap hari seperti ini. Jadi itu namanya stimulus respon, respon awal dari sebuah kejadian tanpa dipikirkan masak-masak, kurang dipikir di sini. Jadi langsung spontan, sama seperti kita, anak kita. Ketika anak kita datang terlambat, langsung dimarahi. Ketika anak tidak masuk beberapa hari, langsung kita marahi. Ternyata apa? Dari ceritanya ada yang ketika di rumah itu ternyata nunggu ibunya yang sakit, harus mengawal. Dan itulah miskonsepsi perubahan ini. Jadi artinya kita tidak bisa mengontrol seseorang, jadi harus dirinya sendiri. Miskonsepsi yang pertama, agak sedikit tidak begitu jelas juga saya jauh. Dari poin pertama, nanti dari teori kontrol ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini akan mengerucut menjadi 4 bagian. Ya, masing-masing nanti ada penjelasan. Yang pertama, stimulus respon, anggapan, reaksi kita yang pertama, yaitu kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Tidak, ya Bapak Ibu, kita tidak bisa. Misalnya saya memandang anak ketika nakal, oh ini dihukum main, ini masalah seperti ini. Akan berbeda dengan Pak Wid ketika memandang anak. Akan berbeda juga ketika Bu Weda memandang. Artinya apa? Maka teori kontrol yang kita betulkan, ya, dari perubahan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ini, kita tidak bisa dalam teori kontrol. Yang bisa apa? Kita memahami pandangan orang bahwa lain terhadap dunia. Semua mempunyai pandangan masing-masing, harus kita sadari. Kita tidak bisa memaksakan. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak datang terlambat, seperti tadi pagi di video, datang terlambat, itu kan suatu kesalahan. Reaksi apa? Reaksi spontan kita, dihukum, dipukul. Tetapi dari dalam, ketika kita gali semuanya, ternyata yang dilakukan ini ada tujuannya, memiliki tujuan. Apa tujuannya? Secara tersirat tidak kita ketahui, ternyata anak pagi hari mengantar orang tuanya ke panti. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, ternyata tidak. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Sama seperti saya di rumah sama istri dikandani, kalau tidak menurut saya, misalnya ya saya taruh mobil masuk ke telinga kiri, keluar telinga. Kalau saya tidak bertindak, maka tidak akan saya lakukan. Artinya saya tidak bisa dikontrol oleh orang. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pak Wid dibujuk Pak Alik, engkau tak tukok soto, nah, seperti ini. Engkau tak lecing, seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi tidak, ternyata ada pemaksaan adalah
ada pada saat bujukan gagal. Ternyata ketika bujukan gagal ini akan muncul pilihan-pilihan baru dalam berkelompok. Lek dibujuk kiranya piye ya, nanti ada pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi, bekerja sama. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah akan berubah menjadi pikir menang. Tapi terbalik udur-uduran, yang satu harus membuka, berarti kalau membuka yang satu kalah, yang satu menang. Kan tidak. Akhirnya ada bergaining, ada jagongan. Ya wis, engko ayo kita dibuka bareng-bareng. Ada kompromi dari keduanya sehingga menjadi model berpikir menang. Nah, ini Bapak Ibu yang kita bahas tadi, dari perubahan stimulus respon menjadi ke arah 6 tadi, ya, paradigma baru yang harus kita pikirkan, maka mengerucut menjadi 4 bagian yang warna biru-biru ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita sendiri yang mengontrol. Ini nanti apa? Kaitannya adalah dengan disiplin. Secara skematis seperti ini. Jadi nanti hubungannya dengan disiplin. Kemudian yang kedua, semua perilaku mempunyai tujuan. Seperti anak datang terlambat, tujuannya apa? Nanti hubungannya apa? Hubungannya adalah dengan motivasi diri. Ke arah teori motivasi. Setelah motivasi muncul, nanti akan mengerucut pada nilai-nilai kebajikan dan berlanjut ke keyakinan kelas. Nanti ada poin-poin terstruktur. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang akan berubah menjadi posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol guru akan nanti muaranya pada segitiga restitusi. Apa restitusi? Digunakan untuk apa? Memvonis atau bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang terakhir, apa? Pandangan orang berbeda itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Ini sebuah teoritis, bro. Saya dapatnya juga seperti ini. Lanjut, Fit. Nah, kita sendiri. Nanti apa? Muara dari cerita ini, ketika kita mengontrol diri sendiri, ini akan timbul motivasi bahwa kita pada ranah disiplin. Lanjut, Fit. Bapak Ibu, ada disiplin yang terbesit pikiran dan apa yang menjadi kata disiplin. Apakah disiplin dan hukuman ini sama atau berbeda? Bapak Ibu, sebentar untuk bisa beropini. Apakah yang terlintas apa itu disiplin itu? Nah, disiplin, kemudian disiplin dan hukuman itu sama atau tidak? Monggo. Ada? Yang lain? Ini, lu ayo. Pak ini? Terima kasih Pak Rom. Ini apa makna kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata disiplin? Disiplin itu sendiri kan artinya bahwa melakukan sesuatu dengan waktu dan porsinya masing-masing. Artinya apa? Kalau kita misalnya akan berangkat pagi, misalnya betul-betul kita pagi, disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin lain. Hukuman itu sesuatu yang harus diberikan kepada mereka karena mereka itu melakukan salah. Jadi dalam arti demikian. Jadi kalau disiplin itu menurut saya ini mendisiplinkan sesuatu pada sesuatu, misalnya pada siswa itu kita harus melakukan diri sendiri dulu, menyampaikan apa yang kita lakukan dan apa yang kita sampaikan kepada anak-anak itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kalau kita itu melakukan misalnya anak-anak jam 7 berangkat nyampe di sekolah tepat pada waktunya, misalnya masuk jam 7, itu betul-betul kita disiplin waktu. Kalau hukuman itu melakukan sesuatu yang salah. Jadi misalnya
anak mengalami kesalahan itu diberikan hukuman, tapi dalam hukuman itu bentuknya berbeda-beda. Apa yang disampaikan oleh Pak Ram di depan bahwa dalam hal yang dilakukan hukuman itu untuk mendisiplinkan anak itu bermacam-macam. Demikian sementara Pak. Berarti yang penting ya Pak Ustaz, terkait dengan disiplin ini, Ya. terkait dengan kontrol diri Ya, kontrol diri. Kita bisa menggunakan, bisa Betul. mendisiplinkan itu kalau kita sadar. Sadar ya, betul ya. Sadar diri. Ya, iya. Oke, monggo Bu. Oke, nambah ya. Yang lain mungkin? Ya belum ada. Kalau disiplin itu kan suatu upaya untuk menegakkan aturan. Jadi disiplin itu identik dengan aturan, setara dengan aturan, norma. Nah, salah satu norma itu adalah hukum. Nah, jadi bagaimana upaya untuk mentaati sebuah aturan itu pendisiplinan. Ya. Kalau hukuman itu sebuah punishment, suatu bentuk kalau ada pemberian sanksi kalau ada yang melanggar sebuah aturan. Nah, aturan itu apa fungsinya? Adalah fungsi kontrol atau mengontrol diri kita atau mengawasi sejauh manakah kita menjalani aturan itu. Jadi antara disiplin dan hukuman itu berbeda. Salah satu disiplin upaya menegakkan aturan, sedangkan hukuman itu adalah sebuah sanksi atau hadiah yang diberikan bagi si pelanggar aturan. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Artinya yang disampaikan Pak Edi dan Bu Indah, tetap untuk kita bisa disiplin itu kalau kita bisa mengontrol diri, gitu Bu Indah. Artinya kita dari aturan yang nampak, kalau kita akan ada dalam diri kita ini, saya akan menepati aturan, artinya saya bisa mengontrol diri saya untuk melakukan satu kebaikan, maka disiplin ini bisa terjadi. Tapi ketika kita tidak sadar bahwa biarpun ada aturan, tapi dari kontrol diri, dari diri sendiri kita ini tidak mau melaksanakan, gitu, berarti disiplin tidak tercapai. Artinya bisa jadi kalau nanti ada tingkat kesalahan-kesalahan munculnya pada itu ya. Nah, sebetulnya ini Bapak Ibu yang disampaikan Bu Indah panjang lebar ada di tulisan benang merah yang warna merah di bawah. Sangat pas sekali. Sebetulnya disiplin itu dari bahasa Latin, dari yang saya pelajari, saya dapatkan di pendidikan ini, bahwa makna dari disiplinan itu artinya belajar. Ini belajar. Kemudian kata-kata disiplin ini panjang Sokrates dan Plato kita berikan, maka disiplin diri dari diri sendiri itu akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Artinya ketika kita berdisiplin, tentunya misalnya saya malas, tapi karena saya disiplin, saya mendisiplinkan diri, maka akan saya gali potensi saya, kemalasan saya berkurang, maka saya akan lebih rajin lagi. Artinya muncul potensi diri lagi. Ketika panjenengan itu sebetulnya malas di pelajaran A, tetapi karena ada rasa disiplin, maka ada motivasi diri. Akan saya belajar ya, menggali potensi saya, sing mau malas-malasan akan kita kembangkan menuju sebuah tujuan. Jadi disiplin itu akhirnya tetap muaranya pada diri sendiri, kembali lagi. Kemudian apa yang disampaikan Bu Indah dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya kita mengontrol orang lain. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau tercapai suatu tujuan. Kita salah kaprah bahasanya. Kalau disiplin itu pokoknya, jadi urusannya kalau sudah anak-anak kita harus disiplin, berarti di benak mereka kalau tidak disiplin pasti ada hukuman. Jadi sesuatu yang tidak nyaman. Karena apa? Kita harus masuk jam 7, itu kita tidak nyaman karena tentunya buru-buru dan seterusnya.
itulah makna yang ada di kita. Sebetulnya disiplin itu kalau makna sebenarnya adalah belajar, adalah kemampuan untuk menggali diri, ya, mengontrol diri untuk mencapai sesuatu tujuan yang baik menurut kita. Ya baru sekali kan untuk dapat ilmunya ini. Saya juga baru belajar dapatnya. Nah, sebetulnya akhirnya ini Bapak Ibu, makna disiplin yang sebenarnya, yang kita maui, yang dimaui oleh ketika kita belajar. Jadi disiplin itu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang ingin kita hargai. Jadi tetap muaranya pada diri sendiri, disiplin. Jadi belajar mengontrol diri. Besok saya harus berangkat jam 7. Saya harus mengontrol diri saya. Berarti apa? Saya harus tidak tidur malam, terlalu malam. Saya harus bangun pagi, menyiapkan segalanya sehingga saya ya, mengontrol diri. Saya harus sampai di sekolah jam 7. Tujuan mulia saya apa? Tujuan mulia saya akan berikan pelajaran. Jam 7 saya harus mulai. Nah, itulah sesuatu. Disiplin kembali lagi muaranya pada belajar mengontrol diri. Kemudian dari ranah tadi ada miskonsepsi dari stimulus respon, kemudian ada respon baru. Yang berikutnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Maling pun memiliki tujuan. Berangkat ke masjid pun kita ada tujuan. Semuanya. Jadi tidak ada dalam tujuan. Ketika seorang penjahat melakukan pembunuhan itu juga ada tujuan. Semuanya tujuan ini, apa yang membuat kita mempunyai tujuan, kembali kepada motivasi manusia. Jadi dipengaruhi oleh motivasi manusia. Motivasi diri terkait dengan disiplin tadi, misalnya motivasi ada dua, tentu yang eksternal dan internal. Yang eksternal itu motivasi yang berasal dari luar, kemudian yang internal itu yang dari diri. Yang dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi yang pertama yang biasa mungkin kita kerjakan. Kita diminta hadir di pertemuan ya, atau kita diminta hadir jam 7, maka kita buru-buru datang dengan segala riuh rendahnya, yo karo brutu, yo dengan ngedumel dan seterusnya, gusa-gusu, akhirnya datang. Nah, itu maka motivasinya itu yang nampak adalah dari eksternal, karena ada tekanan, karena menghindari hukuman, ketidaknyamanan, berarti masih dari orang lain. Kemudian motivasi yang kedua tetap eksternal, untuk mendapatkan imbalan. Imbalan itu bisa penghargaan, bisa berupa nilai ekonomi. Nanti garapan rapot iki sampai tanggal 10 selesai. Karena ketika selesai nanti ada upload. Maka ketika kita kerjakan dengan mati-matian semuanya, ya, tanggal 10 kita terima, berarti ada motivasi kita menyelesaikan tugas. Motivasi kita apa? Dari eksternal, karena kita ada iming imbalan. Yang paling baik bagaimana? Kembali lagi ke motivasi internal diri sendiri, bahwa semua yang kita kerjakan, motivasi dirinya apa? Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan. Tentu motivasi internal itu semuanya hal yang baik, karena semua dari diri. Nah, akhirnya dari motivasi internal itu nanti akan merujuk pada nilai kebajikan, itu nilai positif, karena internal. Tidak mungkin orang itu akan berbuat boleh sing elek-elek itu dirinya sendiri, pasti tidak. Pas dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Jadiantara kembali, bahwa motivasi internal itu diri sendiri akan membuat orang merdeka. Akan membuat merdeka. Apa merdeka artinya?
tidak hanya terlepas dari perintah, karena kita sudah mengaktualisasikan diri, melakukan pekerjaan sesuai dengan potensi dan kemauan, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Artinya kita merdeka tanpa dimohon, tapi sudah berjalan, sudah berlaku. Konsep merdeka. Artinya kembali ke motivasi. Ada motivasi kemudian disiplin terkait dengan larangan. Ketika kita melakukan suatu bentuk kesalahan itu ada dua. Jadi ada dua konsep, yaitu ada hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik atau mental. Kalau Pak Hukum berikan hukuman push up 100 kali, maka tentu fisiknya yang salah. Kalau misalnya Bu Eda memberikan hukuman seumpama ini kalau ngarep, nah tentu mentalnya yang jatuh, itu adalah suatu. Maka hukuman itu berupa paksaan, akan muncul kebencian pada anak, muncul kebencian, kemudian juga mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian membuat apa? Karena ketika kita ada hukuman-hukuman membuat anak jelingco, tidak jujur, menyembunyikan kesalahan, pilih menang naik, tidak diseneni. Pak Edi mencari siapa yang nendang lawan nanti jebol, tidak ada yang mengaku karena pasti tahu dengan aku Pak Edi cukup. Nah, tentu lebih baik kita diam saja, menghindari. Itulah bentuk hukuman. Kemudian tentu juga orang dimarahi, dihukum itu kan marah, merasa bersalah, malu, tidak dihargai. Itu adalah konsep dari hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat tidak nyaman, tapi mungkin dalam waktu pendek. Kemudian ada anak akan menghargai disiplin, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, anak belajar mematuhi peraturan. Misalnya konsekuensi seperti ini, ketika panjenengan ada sebuah kopi di meja tanpa sengaja panjenengan semplak utah. Tentu itu kan pasti harus dibersihkan. Itu konsekuensi atau hukuman? Iya, konsekuensi, karena dari sebuah akibat, dari sebuah sebab. Mergone nyimpan ada aturan di tempatnya Bu Rini. Bu Rini itu di rumahnya tidak boleh ada yang merokok di dalam rumah. Itu sudah aturan. Maka ketika Pak Eko merokok di luar, sama Bu itu langsung dilakukan bantal dan sarung, semalam tidur di luar. Nah, itu sebuah konsekuensi. Sebuah konsekuensi yang sudah dipindahkan. Jadi ada dua, ada hukuman dan konsekuensi. Lanjut mungkin. Nah, coba Bapak Ibu, sekarang mari kita isi, ya. Boleh, Bapak Ibu. Yang pertama, nanti Bapak Ibu pilih hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Hukum, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, sekarang hukuman, jadi ada 2 hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Tidak menggunakan push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ada konsekuensi? Ada hukuman. Setengah konsekuensi. Iya. Terus, ya, kita lanjutkan, ada konsekuensi, ada hukuman. Tapi cenderung jadi banyak hukuman, ya. Hukuman, ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Pinter. Luar biasa. Kemudian membersihkan tumpuan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian
murid disuruh untuk menggunakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ini bahasanya kurang tidak. Jadi kamu tidak usah pakai sepatu karena tidak menggunakan warna hitam. Lari mengeli lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk kegiatan pembelajaran berarti itu konsekuensi. Kalau yang ada konsekuensinya, ada rumahnya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu untuk tidak mengenakan Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. bisa konsekuensi itu. Enak mana diperlakukan demikian waktu SD. Nanti ada pola konsekuensi itu membuat tidak nyaman tapi sementara, kemudian menghargai, tapi ketika belakang balik satu ke belakang satu lagi. Ya, ini kalau hukuman sesuatu menyakitkan, kemudian anak membenci, ada rasa marah, ada bersalah, ada dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi akhirnya kan ya marahnya itu kembali ke seberapa daya penerimaan kita terhadap apa yang kita lakukan. Berarti interpretasi masing-masing. Iya betul, kembali ke masing-masing orang. Pada waktu itu kan seharusnya SPG itu sepatu pantofel itu ya. Nah waktu itu kan upacara harus ganti upacara, olahraga harus ganti sepatu olahraga ya. Nah waktu itu kan saya Pirawiri belum ganti ke pakai pantofel. Saya bingung. Sepatu itu diambil kemana-mana, aku nggak pakai sepatu. Kenapa? Aku menerima aja karena konsekuensi kemudian aku ganti kok belum. Ini terkait dengan daya nalar masing-masing, Daya penerimaan. Ada juga. Nah, inilah jawabannya. Ini semua materi dari kementerian Bapak. Ini kan jawaban. Umat saya perhatikan betul semua dari awal sampai akhir. Ini kan biarpun saya tidak menyimak tapi dari apa yang disampaikan. Apa? Jadi betul disuruh tidak mengenakan sepatu, tapi dari sini katanya hukuman karena itu tadi Bu ya, kalau ketika saya tanyakan juga ada argumentasi karena akan membuat malu dan membuat keterpaksaan, karena keterpaksaan dan itu berlangsung sangat lama dalam 1 hari kudu nyeker nih sekolahan kemana-mana. Nah itulah maka asumsinya dari sana diambil sebuah. Oke, jadi ada 2 hal, ada poin hukuman dan konsekuensi. Ada fit, memalukan. Nah, ternyata Bapak Ibu, inilah yang kita tidak tahu sampai saat ini. Saya kemarin juga jebol ketika nemu materi ini. Ternyata penghargaan ini bisa menghukum seorang anak karena terkait dengan motivasi tadi. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Dorongannya masih bersifat eksternal dari orang lain. Coba kita renungkan, kok penghargaan itu merupakan satu bentuk hukuman? Karena katanya dalam jangka pendek ada pengaruhnya, jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, kemudian juga penghargaan merusak hubungan, menurunkan kualitas, juga mematikan kreativitas, terakhir penghargaan mengurangi motivasi diri. Ini pun Bapak Ibu untuk beropini terkait dengan ini. Saya juga baru menemukan ini dan juga jumud. Ternyata penghargaan yang saya anggap ketika kita memberikan penghargaan, kita memberikan apresiasi artinya.
Artinya kita ternyata itu merupakan satu bentuk hukuman karena dia tidak mau berkembang diri sendiri. Jadi aku sinau karena diiming-imingi juara kelas nanti dapat 100.000, motivasi saya akan karena 100.000. Ketika motivasi 100.000 hilang, maka saya tidak punya kreativitas, tidak punya niat lagi. Apakah betul seperti ini Bapak Ibu? Coba, monggo. Oke, sesuatu yang baru, saya betul-betul juga jubul terkait dengan ini Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Armi, ini barangkali butuh diskusi panjang untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan hal seperti ini. Maksudnya begini, katakanlah misalkan seorang siswa kita mengikuti suatu kompetisi, misalkan storytelling, mungkin atau apa namanya. Barangkali di awalnya memang motivasi internal saya lakukan sekali berjalan dia, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kemudian ketika diberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan, entah berupa uang, entah berupa bentuk lain, di ujungnya ketika mereka itu menang, kemudian penghargaannya itu bisa jadi dalam bentuk macam-macam ya. Mungkin ketika upacara diberikan apresiasi, diminta ke depan, dicoba teman-temannya, terus kemudian diberikan dalam bentuk penghargaan dalam bentuk nominal uang dan sebagainya. Ini apakah terus kemudian dimasukkan dalam kategori yang penghargaan menjadikan hukuman, ataukah itu sesuatu yang memberikan motivasi baru bahwa sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu yang luar biasa diapresiasi orang lain. Nah, kalau konsepsi ini barangkali salah terjemahan, bisa jadi ketika melakukan sesuatu apapun dalam hal yang berkompetisi kemudian menghasilkan sesuatu yang luar biasa menjadi terdegradasi atau dihilangkan keinginan untuk yang melakukan itu, untuk panitia atau siapapun, nggak usah diberikan penghargaan dalam bentuk apapun. Toh itu dalam konsep ini penghargaan itu juga sesuatu yang barangkali bisa merusak hubungan, menghilangkan motivasi, mematikan kreativitas. Bahkan sebenarnya seseorang yang berhasil itu ketika diapresiasi dalam bentuk apapun, meskipun konsepnya tidak berupa penghargaan itu menjadi hukuman, tapi sebenarnya ada kebanggaan yang itu mungkin memunculkan motivasi internal bahwa saya itu kalau berhasil diberikan apresiasi, diberikan hargaan oleh institusi, oleh lembaga, oleh teman, oleh sekolah, oleh siapapun, barangkali orang tua sekalipun. Meskipun itu barangkali di ujung, memang yang paling penting sekali adalah di awal kita memberikan motivasi internal untuk terus berproses dan berprestasi. Barangkali ini menjadi suatu yang beda tipis antara mana yang betul-betul menghargai menjadikan hukuman, mana yang menghargai itu memberikan rasa nyaman pada yang melakukan demokrasi. Mohon maaf Pak, barangkali ini sesuatu yang mungkin kita bisa terjemahkan bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Wid, panjang dan lebar, benar. Sebetulnya ini adalah satu bentuk dilematis dari kita. Betul-betul dilema. Kalau kita beranggapan ketika perlombaan juara satu mendapat sekian, ada motivasi tersendiri. Tetapi dalam sebuah teori ini katanya motivasi itu masih berupa eksternal. Nah, artinya ada bujukan, ada rayuan karena penghargaan. Yang dimaksudkan di sini, yang dimintakan dan diharapkan ini adalah tumbuhnya motivasi. Ada sebuah lomba, tapi tidak ada, hanya ada sebuah gelar juara. Tapi berat juga untuk bisa melaksanakan, untuk bisa berjalan. Tentunya motivasi dirinya harus sudah luar biasa. Oke. Jadi ada beberapa interpretasi. Ada juga kalau memang kalau disangkutkan dengan dunia nyata kita ini agak sedikit membingungkan. Makanya kadang-kadang nanti tak potongnya. Saya itu juga ketika mengikuti pas saya ini bermimpi, banyak hal dilematis dalam hati ketika saya ada dialog mengikuti seperti itu. Betul Bapak Ibu. Sama yang seperti utarakan panjenengan, jadi ada hal yang tidak masuk di hati saya. Tapi sekali lagi itu adalah satu bentuk iman. Jadi seperti ini, saya kembalikan ke sana. Akhirnya motivasi saya apa? Kembali lagi ke prinsip motivasi dari motivasi dari sendiri sudah mentok sama. Jadi intinya kita kembali lagi. Hukuman adalah sebuah dihukum oleh penghargaan itu bisa memberikan hukuman. Tapi tentunya kita tidak perlu saklek saat ini karena penghargaan itu memberikan hukuman, kita tidak usah berikan hadiah, tidak juga seperti itu. Kita untuk sekedar dimengerti, artinya pemahamannya seperti itu. Ada Tufit. Nah, kembali lagi muara dari disiplin, kemudian ada perilaku,
ada motivasi diri, nanti kembali ke yang diminta apa? Nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu nilai kebaikan yang tidak hanya baik di sini, tapi adalah di lintas tempat, lintas waktu. Jadi tidak terpengaruh oleh ini api, ini kono, ini elek. Tidak, bukan. Kebajikan universal itu adalah nilai bersifat universal, lintas bahasa, lintas bangsa, agama maupun latar belakang. Lek api ini yo api. Misalnya seperti itu. Kemudian kalau yang kita harapkan dari kebajikan untuk anak didik kita apa? Yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah sangat jelas. Nah, akhirnya dari kebaikan-kebaikan tadi, dari kebajikan universal, nanti masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu sebetulnya hampir mirip dengan peraturan kelas. Hanya saja kalau keyakinan kelas itu yang membuat aturan itu siswa sendiri. Kalau peraturan itu kita yang menentukan, tapi kalau keyakinan kelas itu semua siswa bersepakat membentuk satu aturan, disepakati bersama, tapi bahasanya yang tidak bisa baik. Artinya kesepakatan. Kalau satu kelas tidak menyepakati, itu bukan menjadi suatu keyakinan. Keyakinan akan lebih memotivasi siswa secara intrinsik. Karena apa? Karena dari keyakinan ini digali oleh bersama-sama. Nanti Bunda menginginkan, saya menginginkan di kelas ini saling tolong menolong. Bu Patmi di kelas ini saya menginginkan semua siswa saling menghargai. Nanti Pak Soib di kelas ini menginginkan ruangan kita sehat, tidak terlambat tidak boleh, bukan satu keyakinan. Karena harus misalnya tepat waktu, saling disiplin, itulah nilai keyakinan. Jadi ciri-ciri keyakinan itu bersifat abstrak, peraturannya lebih mudah dipahami, konkret, pernyataan-pernyataan universal berupa kalimat positif tadi juga. Pembuatan keyakinan melibatkan semua siswa, semua warga kelas, dan keyakinan dapat ditinjau lagi. Artinya kurang lebih bisa diubah sewaktu-waktu. Artinya yang penting nilai kebaikan itu disepakati, merupakan kesepakatan dari satu kelas. Yang saya mau sepakat berarti bukan suatu keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, coba kita berikan satu bentuk perbedaan ya. Kalau peraturan sekali lagi kita yang memberikan, anak-anak diminta untuk menepati. Tapi kalau bahasa peraturan itu dilarang merokok di kelas, dilarang buang sampah sembarangan, dilarang menggunakan sepatu tidak berwarna hitam. Itu adalah satu bentuk peraturan. Tapi kalau keyakinan itu bahasanya halus, bermakna positif. Misalnya, kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau dari nilai diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan bisa diprofil, itu merupakan misalnya sepele, rasa tanggung jawab. Karena kita bertanggung jawab, maka keyakinan kelasnya dituliskan semua siswa bertanggung jawab. Ada tanggung jawab. Kemudian kalau dilarang mengganggu orang lain, bahasa yang baik dan halus, maknanya bagaimana Bapak Ibu? Mengganggu orang lain. Dibuat satu bahasa yang universal, agak luas, tapi bahasanya bermakna positif dan halus. Misalnya kita dilarang merokok di kelas, menciptakan lingkungan sehat seperti ini, kelas sehat. Kalau dilarang mengganggu orang lain, bisa menghargai, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu dari dilarang melakukan kekerasan. Ini masih peraturan, dilarang. Kekerasan. Ini saling sayang, menyayangi, boleh. Kita dilarang menggunakan narkoba. Urusannya narkoba itu dengan kesehatan, berarti menjaga kesehatan.
gunakan masker, menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kurang luar layu. Mana positifnya? Iya, keamanan, menjaga keamanan. Lanjut dikit. Nah, inilah jawabannya dulu. Jadi membalikan buku tanggung jawab, mengganggu orang lain diganti keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir 15 menit bisa komitmen, bisa tanggung jawab tadi ada tepat waktu dan seterusnya. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Lanjut. Nah, semua budaya positif tadi dari keyakinan dari ini ada peraturan dirubah, disepakati bersama menjadi satu bentuk keyakinan kelas. Biasanya semakin tidak luas tapi halus. Kemudian diharapkan dari keyakinan kelas ini nanti akan muncul, karena keyakinan kelas itu merupakan satu bentuk kesepakatan. Semua sepakat aklamasi, maka akan menciptakan tentunya orang banyak, lingkungan menjadi lebih baik. Lebih baik bagaimana lingkungan baik? Semuanya nanti akan membentuk satu bentuk budaya. Diharapkan semuanya menjadi baik, dimulai dari hal kecil dulu, dari kelas dulu. Jadi kelas baik, nanti lingkungannya baik, kembali lagi ke lingkungan sekolah menjadi budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semua sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Untuk mengawali hari ini pembelajaran kita, biar kalian diberikan kemudahan, ya, kesehatan dan kelapangan hati untuk berpikir, maka kita mulai dengan berdoa. Salah satu mimpin doa. Silakan. Untuk hari ini kita akan membuat satu bentuk keyakinan. Apa keyakinan kelas? Hampir sama dengan peraturan kelas, tapi bedanya kalau keyakinan kelas itu berdasarkan kesepakatan. Jadi kalian menuliskan satu bentuk keinginan, saya harus begini, saya harus begitu, terkait dengan aturan di dalam kelas, disepakati, ya, disepakati dengan bahasa yang baik, bernilai positif, kemudian ditulis. Jadi Pak Rondon ini akan bagikan sticky note kertas, kalian menuliskan keyakinan kelas, keinginan masing-masing dengan bahasa yang positif. Ingat, bahasa positif itu bagaimana? Tidak ada kata dilarang atau tidak boleh. Jadi bahasanya yang halus. Misalnya merokok, maka di keyakinan bahasanya dengan menjaga kesehatan. Kemudian dilarang memukul teman, digantikan dengan saling menghormati. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, jadi ditempelkan.
Sekali lagi, sudah semua ya? Sudah. Jadi terima kasih, inilah kesepakatan kelas kalian yang kalian inginkan. Sekarang Pak Ronda sortir dulu. Artinya apa? Kita ambil bahasa yang sama, kita tuliskan salah satu. Kita ambil salah satu saja. Disiplin dengan jam pelajaran, ini disiplin pelajaran sama. Jadi Inilah yang artinya, coba saya bacakan ya. Artinya dari kesepakatan kelas kita, yang pertama saling tolong menolong sesama teman. Artinya kalian menyepakati dalam satu kelas harus tolong menolong. Kemudian saling menghormati dan menghargai teman. Ya. Terus pengapi, keyakinan kelas. Coba tuh, kamu salah satu ke depan yang membacakan keyakinan kelas. Teman-teman biar kalian dikte ya. Terima kasih ya, jadi kesepakatan kelas kalian sudah dibuat. Sekarang, Mbak, keyakinan kelas 9B. Saya bacakan ya. Yang pertama, saling tolong menolong sesama teman. Kemudian yang kedua, saling membantu teman. Nah, sekiranya ini hampir sama, satu dua tapi tidak apa. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, menjaga kesehatan. Kelima, datang tepat waktu. Terus yang ketujuh, saling menghargai dan menghormati sesama teman. Luar biasa. Kemudian yang ketujuh, disiplin dengan jam pelajaran. Ini sudah disepakati untuk 9B. Sepakat? Sepakat. Alhamdulillah, jadi kesepakatan kelas kalian sudah terbentuk dan ini harapannya keyakinan kelas kalian ini untuk ditepati, ya, dimasukkan di hati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nanti kalian berdirian ke depan, tuliskan nama dan tanda tangan. Jelas ya? Ya. Pakai pulpen, bawa pulpen. Ya. Tulis nama dan tanda tangan. Ini nomor 1. Ya. 1, nama kamu. Nah, sini nama tanda tangan ya. Ya, sudah. Berikutnya itulah Bapak Ibu, ada prosesnya. Jadi memang dari anak keyakinan kelas itu harus memberikan satu. Lanjut, tinggal terakhir. Ini ada posisi kontrol dari Bapak Ibu guru. Kita ini bisa mengontrol anak. Ada 5 posisi yang harus Bapak Ibu gunakan, yang bisa digunakan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu ketika memberikan ke anak didik, anak didiknya akan memberikan kontrol ke anak, atau panjenengan itu mengambil posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Lanjut. Nah, itu ada poin-poinnya. Kalau penghukum itu sederhananya langsung saja, misalnya ada anak salah langsung dihukum tanpa ada toleransi, pokoknya hukuman. Kemudian pembuat rasa bersalah ketika anak
Misalnya mengerjakan dalam satu kelas, enak sing males toh, terus kita hanya seperti ini. Ayolah, jangan membuat ibu merasa malu. Artinya ketika anak diperlakukan, anak kan merasa bersalah dianya. Ayolah kamu jangan membuat ibu merasa direndahkan oleh teman-teman. Ayolah jaga. Itulah perasaan-perasaan seperti itu membuat anak itu merasa bersalah. Ya, tapi salah karena itu jadi bapak ibu mengambil posisi kontrol di membuat rasa bersalah. Kemudian berikutnya teman. Jadi siswa itu kita anggap sebagai teman. Artinya apa? Ketika kita berkomunikasi dengan siswa, yo karo guyon, karo konco. Misalnya Pak Kuku, hayo Pak. Pak Kuku ya, artinya hubungannya itu tidak seperti dengan guru dengan murid, tapi betul-betul dengan teman, lebih dekat lagi. Banyak senyum, banyak itulah. Maka kita mengambilnya posisi teman. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau itu kalau di kegiatan itu ketika ada anak bersalah, kita itu memantau. Ada anak tidak mengerjakan PR, tentu bersalah. Maka tindakan yang kita gunakan apa kontrolnya? Misalnya pemantau dipanggil, anaknya ini kamu kerjakan, nanti siang kamu kumpulkan, nanti akan saya cek. Berarti itu posisi guru itu memantau. Jadi ada yang dilihat. Yang paling bagus apa Pak Bu? Yang paling bagus adalah manajer. Posisi kontrolnya manajer. Artinya anak itu ketika membuat kesalahan disadarkan kesalahannya, terus ditanyakan konsekuensinya, apa yang akan kalian lakukan, ada motivasi diri sendiri untuk memperbaiki keadaan. Jadi Goda dan Yawe Dewi kesalahannya disadari, kemudian ada motivasi membangun diri. Lanjut. Nah, jadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Yang pertama, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya. Rasa bersalah. Oke. Posisi kontrol guru. Misalnya guru kan ada 5 tadi, yaitu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang buat saya bersalah, dan hukum itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian ada lagi, ayolah lakukan demi ibu bapak. Kemudian lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, bintang stiker bintang itu kalau anak SD itu diberikan stiker. GPK. Ada lagi, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling mundur, paling bodoh. Belum Ibu ya? Kadang-kadang saya juga belum menetapkan, maka yang berikutnya ini lah Ibu. Saya kecewa dengan kamu, membuat rasa bersalah. Anak-anak merasa, oh saya mengecewakan Bu Indah, saya mengecewakan Pak Bu, saya mengecewakan, rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, hukum. Kemudian, ayolah, lakukanlah demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Artinya dipantau, anak itu mendapatkan hasil. Dipantau, kemudian menyelesaikan masalah. Manajer terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi dihukum, menghukum. Bahasanya bahasa penghukum. Divonis. Lanjut. Nah, lanjut ketika ada posisi kontrol guru, muaranya pada apa? Pada restitusi. Adalah penyelesaian masalah kedisiplinan yang ada di sekolah. Fokusnya kalau restitusi itu adalah digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi masalah itu bukan hanya sekedar dihukum selesai. Sebetulnya Mbak Ana ini sudah menggunakan restitusi tanpa tahu bahasanya Bu Ana. Karena beliau ketika ada masalah ditanya, digali, kemudian anak diminta dialog, kemudian permasalahan penyelesaiannya bagaimana, maka itu sudah menggunakan restitusi.
Lanjut. Nah, landasan filosofinya ini, kesalahan adalah hal yang normal. Benar nggak Bapak Ibu? Normal, salah itu semua manusia pasti membuat salah. Kemudian yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Sadar kita itu salah itu sadar. Tapi karena ego kita, sok-sok harus menengahi salah ben. Semakin disalahkan dan dikritik, membuat semakin tidak percaya diri. Benar ya Bapak Ibu ya? Yang kedua juga sama. Nah itulah segitiga restitusi Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Artinya apa? Digunakan untuk pemecahan. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog, ngobrol yang dijalankan oleh guru dengan orang tua, oleh orang tua atau guru dengan murid untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebentar Bapak Ibu, kalau mengacu pada teori ini Bapak Ibu, saya pasti nanti ada gejolak batin dari Bapak Ibu semuanya. Sama, sampai saat ini kadang saya juga tidak menerima apa yang disampaikan. Kadang-kadang ada ganjalan di hati. Nanti kalau diterapkan apakah berhasil? Sabar saja, semoga berhasil. Amin Bapak Ibu, dengan restitusi. Kok seperti ini? Maka coba diperhatikan, saya ada video penyelesaian dengan segitiga restitusi. Apakah itu masuk di hati Bapak atau tidak? Kasus pertama. Nino melakukan kesalahan karena menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam saat ke sekolah. Berikut skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Nino, ya. Masalah, ya. Karena Nino, kamu tahu mau panggil ke sini? Betul? Coba kamu perhatikan sepatu kamu. Ada yang salah? Salah. Warna merah. Berarti baik tidak menggunakan warna merah di sekolah. Betul ya? Begini Nino, setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan dan tidak hanya kamu sendiri ya. Kalau dulu juga pernah melakukan kesalahan menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam. Tapi hari ini kita akan fokus mencari solusi untuk permasalahan dari sepatu yang kamu gunakan bukan berwarna hitam. Terus alasannya, kenapa kamu memakai sepatu warna merah hari ini? Sepatu hitamnya berwarna hujan. Karena kemarin hujan ya? Ya. Tapi pada pokoknya baik tidak ketika menggunakan sepatu yang bukan berwarna hitam, apakah itu hujan atau tidak? Baik atau tidak? Tidak, ya tidak baik ya. Nah, oleh karena itu sekarang Bapak tidak fokus pada kesalahan kamu ya untuk hari ini. Tidak apa-apa, yang salah nanti kita perbaiki. Sekarang kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita terkait dengan apa? Oh, ingat ya. Nah, seterusnya kalau kalian sudah ingat apa nanti yang akan kalian lakukan setelah kamu ngerti bahwa menggunakan sepatu berwarna merah itu tidak baik, apa yang akan kamu lakukan? Akan dicuci, terus besok dipakai ya. Terima kasih Pak Rondon, hargai atas apa yang kamu kerjakan ya, yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Oleh karena itu terima kasih untuk hari ini, semoga besok apa yang kamu sampaikan bisa kamu pertanggungjawabkan ya. Ya. Terima kasih, sampai besok ya. Ya, kamu boleh kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Kasus yang kedua. Olive tertidur saat sedang berdiskusi bersama teman-temannya di dalam kelas. Waalaikumsalam Olive ya. Ya, udah deh. Iya. Hari ini kamu tahu kenapa Pak Rondon panggil ke ruangan ini? Tidak, coba ingat-ingat kejadian apa yang kamu tadi di dalam kelas? Oh iya, ketiduran ya? Iya.
Begini ya Lip ya, yang namanya orang ketiduran itu hal yang wajar. Jadi pernah melakukan kesalahan itu tidak hanya Olive saja, dulu Pak Rondon juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting hari ini bagaimana kita mencoba mencari solusi untuk permasalahan kamu di sini ya. Terus alasannya kenapa kok sampai ketiduran di dalam kelas? Saya ketiduran malam. Oh, tidurnya lewat malam, kecapean. Dan kenapa? Scroll TikTok. Berarti itu hal yang baik atau tidak? Tidak. Sekarang Olive berarti ketiduran ya. Masih ingat dengan keyakinan kelas kita terkait hal ini? Tidak. Coba diingat-ingat. Kalau misalnya dalam kelas keyakinan yang sudah sepakati bagaimana? Saat apa? Oh, saat pembelajaran. Bagus. Saya Olive ya, memang keyakinan kelas kita tidak memperbolehkan siswa untuk tidur ketika sedang belajar di kelas. Olive sudah tahu ya permasalahannya. Sekarang apa yang akan Olive lakukan setelah ini? Pertama saya minta kepada teman yang tadi tidak jujur kelas. Iya, tidak apa-apa. Terus? Kedua, saya tidak akan mengulangi lagi tidur terlalu larut malam. Bagus, gitu. Yang ketiga, saya besok berjanji akan mengerjakan tugasnya dan akan mengulangi lagi. Iya, terima kasih ya Olive ya. Pak Rondon hargai pertanggungjawaban kalian. Semoga nanti besok dikerjakan ya. Ya, terima kasih atas perhatian dan kedatangan Olive hari ini di sini. Untuk kedepannya semoga lebih baik ya. Itulah Bapak Ibu dari yang disampaikan tadi panjang dan lebar terkait dengan kegiatan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi intinya kita membangun bagaimana sekolah ini menjadi lebih baik dengan budaya-budaya positif. Demikianlah terkait dengan kegiatan diseminasi. Bisa dicukupkan Pak. Sebelum kita tutup, ada satu hal saya minta closing dari Bapak Ibu untuk apa? Untuk refleksi kegiatan ini sebagai bahan saya. Nanti kegiatan seperti ini bagaimana pandangan Bapak Ibu dan seterusnya seluruh itu nanti digunakan sebagai bahan introspeksi untuk saya sebagai calon guru. Monggo Bapak Ibu yang untuk merefleksikan hari ini satu saja. Kita ke Pak Soim monggo kegiatan. Yang belum Oke. Kalau Bu ini Bu Mar Kaman monggo yang menutup. Bu Mar monggo Bu Mar untuk refleksi hari ini apapun yang penting. Nah. Refleksi hari ini Bu. Baik, terima kasih untuk pemateri ya sekaligus tentunya juga sebagai calon guru penggerak dari Angkatan 9 di Kabupaten Pacitan. Terima kasih untuk uraian panjangnya dari materi diseminasi yang hari ini disampaikan. Tentunya ini membuka wacana baru bagi kita semuanya, bukan hanya wacana tapi juga pemikiran tentunya, bahkan yang awalnya itu kita anggap itu sudah sebuah hal yang benar, sudah sesuai yang kita anggap dalam sehari-hari itu sudah merupakan pilihan yang tepat untuk mengatasi sebuah masalah, itu pun juga ternyata belum sepenuhnya tepat. Sehingga untuk hari ini selain membuka wacana baru juga menjadikan kita lebih terbuka dari berbagai perubahan, tentunya menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di sekitar kita, termasuk juga budaya yang ada di anak itu kalau dibandingkan dengan budaya yang lama, karena hari ini juga sudah begitu banyaknya hal-hal dari luar yang masuk di anak itu tentunya juga memerlukan penanganan yang berbeda dari yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan dari yang disampaikan Pak Rondon, berbagai budaya positif untuk mengatasi dan juga untuk menangani apapun permasalahan anak itu yang perlu kita lakukan dan perlu kita benahi. Ini tentunya juga memerlukan kebersamaan dari semua yang ada di lembaga kita,
tentunya bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua dari Bapak Ibu guru yang ada, tapi ini semuanya. Kita harus satu bahasa, kita harus satu langkah untuk memulai dan tentunya juga membudayakan dari beberapa hal yang sudah tadi disampaikan, mulai dari penanganan kesalahan, mulai dari menggiring kesadaran dari peserta didik kita yang nanti akan kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila seperti itu yang ada di lembaga kita, yaitu siswa-siswi kita. Dan dari yang disampaikan pada hari ini, tentu mari nanti bersama-sama kita bukan hanya kita kawal, tapi kita bersama-sama lakukan bersama, dan saya yakin semuanya akan menjadi berhasil. Itu menjadi keberhasilan kita bersama. Terima kasih untuk Pak Rom atas materinya dan atas budaya positifnya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Martama untuk refleksi hari ini. Semoga apa yang dimaksudkan oleh Bu Martama bisa kita tidak lanjuti bersama Bapak Ibu demi kebaikan anak didik kita, untuk membuat sesuatu yang lebih baik dan membawa anak didik kita menjadi anak yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya sampaikan ke Bapak Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamannya karena hari ini harusnya Bapak Ibu ada di kelas, tapi karena terkait dengan kegiatan harus meninggalkan. Sekali lagi terima kasih apa yang disampaikan, dan sebagai penutup saya Romdon mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.